Enggak apa-apa, bisa nggak dikorelasikan kira-kira? Nah, untuk yang CU pemaparan yang paling berpengaruh signifikan itu pada berapa hari, Mbak? Untuk logam CU? Untuk logam CU itu yang paling bagus hari kelima. Hari kelima? Ya. Penyerapannya yang paling banyak, yang paling besar. Loh, kok bisa malah hari kelima? Alasannya kenapa? Karena semakin lama waktu itu tumbuhan itu mengalami kejenuhan, Bu. Dan semakin lama itu kayak daunnya tuh makin rontok-rontok gitu loh. Istilahnya apa kalau di dalam istilah vetoremediasi? Karena ini kan kita bekerja sampai kan memantaunya pada tanaman hidup ya. Iya. Ya, pada saat dia sudah menjerap, kemudian proses untuk kayak pelepasan kembali itu apa namanya istilahnya dalam vetoremediasi? Itu ada nggak Bu bahas di naskahmu? Artinya pembahasannya seperti itu. Ada enggak, Anggra? Ada. Apa? Ada. Di mana? Halaman berapa? Yang halaman 48. 48 sub apa itu? Sub penentuan logam CU dan NI. Apa? Penentuan kadar logam CU dan NI dalam air limbah laboratorium. Penentuan kadar logam CU. Baris keberapa itu? Paragraf keberapa? Paragraf ke-3. Kamu hanya bilangnya kejenuhan di sini. Iya, kejenuhan. Jadi sampai istilahnya hanya jenuh aja, padahal jenuh itu berbeda loh Mbak dengan proses mengembalikan lagi logam ke ke air. Jenuh itu berarti dia sudah tidak menjerap. Tetapi kalau istilahnya dia mentransformasi istilahnya melepas kembali itu lain lagi istilahnya. Jadi kalau di sini kamu istilahnya kan kejenuhan. Kalau jenuh itu kan artinya si logam tidak bisa menjerap lagi. Nah, tetapi kayaknya dulu kalau nggak salah saya kan juga banyak yang vetoremediasi. Anak-anak itu cerita bahwa ada proses kalau istilahnya tanaman itu sudah jenuh dia akan mengembalikan gitu loh, melepas kembali, merilis lagi logam. Nah itu mungkin yang perlu sampai tambahkan ke naskahmu. Artinya kenapa pada istilahnya pemaparan hari ke-10, ke-15 dia tidak menjerat. Ya. Nah, kemudian untuk NI bagaimana? Pada hari keberapa pemaparannya? Untuk logam NI hari ke-5 juga. Hari ke-5 semua? Ya, untuk yang tanpa aerator dia hari ke-10. Kalau yang aerator dia hari ke-5. Iki artinya untuk berarti berbeda-beda. Beda. Nah, istilahnya penggunaan tadi saya istilah aerator ya. Misalkan kata Bu ini sangat berpengaruh terhadap proses ini pengurangan reduksi logam kan di dalam limbah. Nah, dari kesimpulan naskahmu hasil penelitianmu ini yang paling berpengaruh istilahnya pemaparan vetoremediasi pakai aerator atau tanpa aerator, Mbak? Pakai aerator. Pakai aerator itu dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya tetapi berbeda waktu pemaparan atau sama? Berbeda, Bu. Maksudnya? Berbeda waktu pemaparan. Berbeda waktu pemaparan. Tadi yang katanya 5 hari itu yang siapa? 5 hari itu yang CU. CU, aerator apa tanpa aerator? CU yang pakai aerator. CU yang pakai aerator. Kalau yang NI itu CU tanpa aerator. CU tanpa aerator lah. Kok malah kesimpulannya tanpa aerator? Yo, segenah. Ayo, segenah ulangi lagi datanya mana? Anggra, cok bingung.
Ini masih pertanyaannya dasar loh ya saya. Karena saya sudah bingung kemarin sudah pas baca pada saat konsultasi itu kan masih rada banyak Pak. Perbaiki sehingga saya bingung juga. Untuk penyerapan yang paling berpengaruh itu yang CU aerator hari kelima. Untuk yang NI juga. Datanya mana? Coba sambil saya tampilin screen, datanya. saya screen. Mas kamu Biar apa? Dan kelihatan ada ketok bandingannya ndelok langsung bareng-bareng. Ini kan juga masih kerekod sama Bu Eni. Artinya kalau Bu Eni juga mau bercerita ke yang lain kan bisa lebih enak. Astagfirullahaladzim. Mana Mbak? Mana zoomnya? Sebentarnya dulu guys. Oh, nggak ada di PPT-mu kah? Nggak ada. Nah? Oh, ada. Yang ini untuk yang CU menggunakan aerator yang paling menyerap yang paling banyak. Di mana ini? Tadi naskahmu yang tabel gambar 4.4 itu apa, Mbak? Ya itu, Bu. Hah? Kadar logam pada air setelah pemaparan. Bedanya dengan data ini apa? Dengan data yang kamu share? Sama. Sama? Kok iya. Sama? Iki sing hasil akhir apa sing presentase? Sing anu apa? Beda tampilannya. Presentase apa sing apa? Sing di Yang ini Bu, gambar 4.4. Oh, sudah kamu perbaiki. Iya. Oh, ini berarti yang masih yang lama saya punya ini berarti. Yuk, kadar 4.4. Ya, itu yang penyerapan yang paling baik itu di CU hari kelima memakai aerator. Untuk NI-nya ini NI hari kelima juga menggunakan aerator. Tanpa aerator loh. Memakai yang biru, yang 110. Oh, itu tambah turun maksudnya yang paling rendah yang kamu baca? Enggak, itu kan kalau misalnya presentase itu kan dia nilainya ini kayak sisa limbahnya itu lebih yang dihitung ini. Nilai hasil akhir logam bukan persentase, ya kan? Iya. Kamu kemarin tak suruh cari buat persentase gak? Kamu buat juga tak? Yang persentase ada di ya? Ada di atasnya gambar 4.4 tuh, cuma yang CU. Coba. Oh, ini kadar ya? Logam. NI hari kelima dengan aerator. Ya, NI. Tapi sampai malah gak nyebut berapa kadarnya. Nah, masalahnya begini loh, Mbak. Untuk yang hari ke-10, ini kan juga dia 111 ya? Iya. 111. Ini karena persentase berkurangnya tuh nggak kelihatan. Coba sih, ada nggak data persentase? Ya, dilihat persentase mungkin lebih enak. Ini tak suruh buat persentase. Nah, kalau begini kan hah? Di lampiran. Iya, Kak Popo, coba. Ini. Untuk yang hari kelima 92% itu yang pakai yang CU. Kemudian yang NI 63,68 itu hari kelima, yang hari ke-10-nya 57,12%. Nah, hasil statistikmu bagaimana, Mbak ini? Yang hasil statistik. Nah, ini kan istilahnya kalau untuk nikel itu ada hari kelima dengan hari ke-10 yang hampir presentasinya hampir sama kan ya? Ya. Di sini yang paling anu kan yang hari kelima untuk yang aerator. Artinya kalau disimpulkan secara kasat belum pakai statistik, berarti hari kelima dengan aerator kedua logam ini yang paling bagus.
Iya. Ya kan? Yang paling tinggi kan kan pada hari kelima dengan aerator kan? Iya. Nah, itu harusnya nanti terhubung dengan hasil statistikmu. Statistikmu bagaimana Di datanya? hasil statistiknya itu hari kelima sama hari 10 untuk CU dan NI itu tidak berbeda nyata. Namun untuk hari yang ke-15 itu berbeda nyata dari hasil uji BMT-nya. BNT kan terakhir tuh. Iya. Berarti dari BNT, dari statistik tidak bisa menyimpulkan bahwa hari kelima dengan penggunaan aerator itu merupakan persen teremediasi logam yang paling bagus. Tidak bisa kesimpulan seperti itu. Tidak ada kesimpulan penggunaan aerator atau tidak pakai aerator gitu. Cuma emang kesimpulannya cuma yang hari kelima dari 10 itu tidak berbeda nyata. Nah, kalau tidak aerator tanpa aerator lah, berarti fungsinya aerator apa kamu sebagai variabel kalau tidak bunyi di statistik? Ya kan? Kamu kan melakukan itu variasi kemudian ditegaskan dengan dengan statistik kan, aerator kemudian tanpa aerator kan. Iya. Iya. Harusnya bunyi itu. Coba nanti dibenahi lagi ya. Nanti Bu ini menyimak nggak yo ini yo? Iya, udah nyimak. Oh, ya. Nah, ya artinya kan penelitian dengan aerator tanpa aerator itu kan untuk membandingkan. Artinya benar, misal kita enggak usah butuh waktu terlalu lama dengan aerator ini cukup 5 hari aja, jadi enggak usah butuh terlalu lama. Ternyata sangat efektif sekali untuk meremediasikan. Maunya kesimpulannya kan nanti ke sana, makanya penelitianmu ini dilakukan. Ada aerator sama tanpa aerator. Nah, tetapi menurut saya itu juga harus diperkuat dengan hasil analisis statistik, sehingga hasil analisis statistik itu juga harus bunyi Mbak, aerator atau tanpa aerator kesimpulannya. Ya. Tapi ini ya, datanya bagus semua pada aerator dan tanpa aerator, datanya bagus kan ya, gitu ya? Iya sebenarnya. Kalau saya simak sebenarnya sepertinya tidak berbeda nyata. Tapi yang NI ini yang beda banget, yang hari kelima ini 63, satunya 45. Yang hari ke-10 yang hampir sama NI. Yang sekarang ini loh Bu, yang di tabel lampiran 3.6. Yang NI kan itu aerator 63,68, tanpa aerator 45. Nah, masalahnya pada hari ke-10 dia itu 45 naik lagi terus turun lagi ini. Jadi di sini ada rada kacau. Maksudnya trennya habis 45 naik terus turun lagi untuk yang nikel. Dan ini juga sama di hari ke-10 ini. Fenomenanya untuk CU juga di hari ke-10 sama. Maaf, saya agak bingung. Itu datanya kan ada 2. Itu maksudnya pengulangan, gitu kan? Anggra, apa? Pengulangan. Pengulangan. Iya. Maksudnya yang atas bawah itu loh, yang dari ini kalau saya nunjuk kan sampai enggak tahu ya. Iya. Saya nunjuk saya kalau anunya jurusan ini co-hostnya bisa banyak loh Bu. Bu Rifah, co-hostnya bisa juga. Coba Bu Eni jadikan co-host. Jadi tapi kalau menunjuk itu saya yang share screen ya, yang harus share screen, nggak usah sampun Bu Rif, nggak usah, nggak apa-apa. Oh nggak iso ya? Karena kalau saya nunjuk, saya harus share screen, baru saya nunjuk screen saya. Kalau yang share screen Anggra yang hanya bisa nunjuk. Yang kolom aja, kolom keberapa, baris keberapa gitu aja. Ya. Ini kalau di setiap baris itu Anggra, di setiap barisnya kan misalnya yang satu ya, misalnya satu aja, yang satu yang di 3.5 itu kan ada 2 data. Misalnya saya baca ini, yang hari kelima 0,26 sama 0,38 itu pengulangan, ya kah? Maksudnya pengulangan. Beda Bu. Yang tanpa itu berarti tanpa aerator. Iya. Bentar. Apa kalau misalnya Anggra yang di ini saya lihatnya yang di baris 1 hari kelima aerator tanpa. Oh, satunya aerator, bagian atas aerator, bagian bawah tanpa itu aerator. Oh. Aerator tanpa sampai bingung nih Moco.
Harusnya Oh, dilengkapi. itu beda. Kalau yang 1, 2, 3-nya itu pengulangannya. Ya. Oh, oke. Tapi yang dimaksud Anggra pengulangan ini maksudnya bagaimana, Mbak? Sampai mengulangi analisisnya ini? Enggak, pakai 3, Bu. Pakai 3. Oh ya, 3 bukan wadah. 1 sampel sampai analisis 3 kali ya, benar kalau Enggak. benar kalau begitu. Ya, ayo Bu En sekalian ini enggak apa-apa kalau ada mau komentarnya. Jadi kalau ini kan jelas ya variasi pada saat dia fitoremediasi, satunya aerator, satunya tanpa aerator berbeda signifikan maksudnya. Ini kayak yang nikel kan yang bawahnya itu kan yang untuk hari kelima kan satunya 63, satunya 45. Yang di apa tuh? Yang di NI itu perbedaannya sangat ya. Iya, sangat. Kalau NI pada hari yang ke-15 perbedaannya sangat. Kalau yang di awal-awal yang hari ke-5 aerator tanpa aerator juga perbedaannya sangat. Sudah dari awal di NI perbedaannya sangat. Untuk bentar. Saya mencicili kayak tulisannya cilik-cilik. Saya jawab caranya tak kedekno ya. Mata tua. Ya, coba besarin lagi. Mencicili angka. Nah, itu kalau yang di CU juga ada perbedaan, tapi signifikansinya nggak nemen-nemen ya, nggak banget ya. Ya tapi Bu, coba lihat trennya. Aerator hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15 itu trennya dari tinggi, kemudian dia berkurang untuk meremediasi. Tetapi kalau tanpa aerator itu dia naik turun polanya. Jadi habis 88, kemudian 91, kemudian 86 turun lagi. Jadi kayak 88 perubahannya naik turun. Konsisten. Gitu. Perubahannya konsisten. Kalau gitu. Yang aerator konsisten dia turun terus gitu loh. Yang plus yang di NI plus aerator justru lebih kecil, gitu kah? Enggak. Iya enggak? Besar, Bu. Dibandingkan ini persen remediasi berarti kan yang tersisa malah tambah dikit kan, Mbak Anggra? Kenapa, Bu? Ini kan maksudnya persen teremediasi berarti yang tersisa misalnya saya baca 63, 68 itu berarti yang logam yang diserap sisanya 40 sekian kan berarti? Ya, iya Bu. Ya berarti benar. Artinya kan kerjanya dari angka ini Bu Suci. Mengukur kerjanya, mengukur kerja dari fitoremediasi ini kan dari angka ini sudah Bu Suci. Iya. Tanpa melihat sisanya kan. Justru ini sudah angka ini adalah berapa sudah angka teremediasi gitu. Iya, berapa yang terserap? Atau ini Anggra dapat angkanya ini dari mana? Dari perhitungan AS. Iya, paham carane atau rumusnya. Persennya ini dihitungnya dengan cara konsentrasi apa, per apa, atau bagaimana? Ini Bu. Presentasi awal atau kontrol itu terus dikurangi sisa yang hasilnya dari AS itu terus dibagi konsentrasi awal dari logamnya terus dikali 100%. Ya, sudah benar hitungannya. Coba kembali ke data lagi ya. Kembali ke data lagi itu kok kalau yang di untuk yang tapi datanya kurang konsisten ya. Kayak misalnya ya di hari 5, di hari ke-5 untuk NI berarti plus aerator lebih baik gitu. Ya. Untuk hari ke-5. Untuk hari ke-10 yang lebih baik yang tanpa aerator. Untuk yang hari ke-15 lebih baik yang tanpa aerator. Coba. Hal ini kalau terjadi juga di CU berlaku sama enggak? Bahwa hari ke-5 yang lebih baik plus aerator, benar enggak? Ya, sama Bu. Kemudian pada hari ke-10 yang lebih baik 10, 15 lebih baik yang tanpa aerator ya.
Ya, bagus lah, enggak apa-apa, itu konsisten, bisa diterangkan, dihubungkan dengan apa namanya tadi faktanya di lapangan bahwa sudah mulai rontok-rontok, mulai apa gitu. Bener enggak ya? Kalau mulai rontok-rontok, misalnya mulai artinya mungkin fituremediasinya Jane, fituremediasi berlaku pada hari kelima itu fituremediasi. Sementara pada hari ke-10-15 yang berlaku bukan fituremediasi lagi. Mungkin yang lebih besar justru terabsorpsi di material. Nah, keabsorpsi. Karena kok keabsorpsi bisa. material lepas lagi maksudnya, Bu? Bukan lepas lagi, justru terserap pada material hidrilanya karena hidrilannya wis gak fito. Fitone kurang efektif karena tadi ya misalnya buktinya ini yang terjadi adalah tanpa aerator justru lebih baik. Gak paham aku. Ya. Artinya kan fakta yang berbeda atau kondisi yang berbeda atau mekanisme yang berbeda pada hari kelima itu mekanismenya taruhlah anggaplah A, maka hari 10-15 mekanismenya B. Karena terulang pada saat 10-15 pada saat NI dan saat CU kan sama trennya. Tren yang terjadi pada CU dan NI bahwa hari ke-10-15 itu justru yang lebih baik adalah yang tanpa aerator, berarti kan konsisten mono. Kalau konsisten itu menurut saya bagus. Konsisten ya, konsisten aku bingung lah kayak apa ini. Kan gitu. Ketika itu sudah konsisten berarti bagus. Nah, ketika menurut saya akhirnya pada hari kelima itu mekanismenya misalnya fituremediasi, sehingga itulah yang muncul adalah peras aerator lebih baik, sementara pada hari ke-10 dan 15 fenomena yang lain atau cara yang lainnya tidak murni fituremediasi saja gitu maksud saya. Kok tidak fituremediasi saja, Bu? Kan wis nggak terlalu urip ya kan, nggak terlalu hidup. Iya. Benar enggak? Tadi sudah diceritakan. Nggak seger lagi tanamannya, benar enggak? Apa kamu punya dokumentasi ini ya, Anggra, kira-kira itu yang terjadi perbedaannya terutama pada hari kelima sama hari ke-10 itu apa, ya kan? Tanamannya seperti yang tadi diceritakan itu ada dokumentasinya enggak? Misalnya tanamannya ini mulai rontok-rontok. Kalau tanamannya mulai rontok-rontok, berarti kan kita harus berpikir lainnya. Bisa jadi selain fituremediasi ada. Kan, Bu, kalau saya malah mikirnya bukan fituremediasi iya, tetapi karena dia sudah jenuh, akhirnya tumbuhan hidup itu lagi dia kayak merilis kembali logam-logam itu kembali ke air sehingga trennya dari hari ke-10 ke-15 itu trennya turun. Jadi dia logamnya lepas lagi keluar. Anak-anak saya pernah benar-benar ngomong begitu. Jadi kalau misalnya tadi bilang istilahnya proses mekanismenya keabsorb ke dalam hidrilla, aku sing bingung model keabsorbnya bagaimana. Bukannya fituremediasi itu si hidrilla itu kan menjerap logam masuk ke dalam akumulasi ke dalam dia gitu loh. Nah, tapi setelah lamanya waktu logam tumbuhan itu sudah jenuh, dia merilis kembali. Jadi secara alami melepaskan kembali gitu loh, Bu. Bisa juga sisa-sisa itu tadi kan layu ya, terdekomposisi kan balik metu nang banyu. Coba sih Anggra kan ada ya pembahasannya ya. Kira-kira naik turun karena apa? Anggra juga tak suruh ceritakan. Kemarin itu saya suruh tambahkan tentang proses fitokelatinnya bagaimana. Proses protein dari si tumbuhan hidup ini kan berbicaranya tumbuhan hidup ya. Bukan biomasa itu loh. Kalau seperti yang diajukan Bu Suci tadi bisa jadi boleh. Tapi ketika mau membedakan antara aerator plus dan tanpa aerator, memungkinkan sudah jenuh pada hari ketika udah jenuh kemudian keluar lagi.
Tapi kemudian ternyata pada saat plus aerator kok kurang baik, penyerapannya justru lebih kecil. Mungkin karena dia sudah menjerapnya lebih banyak di awal. Ini kan karena di hari kelima kan sudah nyerapnya maksimal. Trennya ini loh Bu, aerator. Di hari pertama itu dia kan sudah nyerap banyak. Nah, setelah itu hari ke-10 ke-5, hari 10 ke-15 untuk aerator, dia tuh kayak sudah merilis kembali udah. Artinya kalau saya nyimpulkan hari ke-5, maksudnya dengan kita butuh waktu sedikit, kita pakai aerator itu yang paling efektif. Tapi kalau kita tidak punya aerator, maka bisa hari ke-10 yang lebih bagus. Karena di hari ke-15 dia lepas lagi gitu loh, berkurang gitu loh. Menurutku begitu. Karena hari ke-5 tanpa aerator kan 88, misalnya untuk NCU. Yang hari ke-10 91, terus hari ke-15 dia turun lagi trennya. Bisa. Itu. Cuman saya bilang tadi itu di statistiknya bunyi apa tidak? Tidak perlu kalau misalnya dibedakan aerator sama tanpa aerator. Jadi kalau kesimpulan sementaranya kasatnya sih begitu. Jadi dia hari ke-5 dengan waktu yang lebih lebih istilahnya lebih pendek, aerator paling bagus. Dia sudah maksimal. Hari ke-10 ke-15 dia sudah turun performanya. Karena sudah istilahnya sudah mentok dia mengakumulasi logam. Tapi enggak tahu lagi, monggo. Maksudnya itu harus ditunjang dengan artikel-artikel lain. Monggo Bu Eni, jangan ambil alih lagi, nanti saya nambahin aja. Oke. Yuk. Aduh, sambil tiduran ini udah. Ya Allah, Karim. Oke, saya ya, Ngeraya. Tadi itu sampai yang mengkorelasi dulu, karena kan kalau pada yang hari-hari begini ini COD BOD-nya andai kata ada, nanti bisa juga misalnya siapa tahu bisa juga hari-hari tadi enggak ya, hanya satu macam ya. Iya. Kalau satu macam ya sudah, misalnya sama-sama sesuai harapan, maka dari definisinya COD itu apa, BOD itu apa. Nah, berarti mesti ini tetap bisa dikorelasikan dengan data AS ini. Karena sesuai harapan tadi, Bro. Jadi misalnya misalnya bahwa di dalam cairan itu limbahnya telah berkurang. Kalau limbahnya telah berkurang berarti COD-nya kan juga turun ya, bukan naik. Nah, itu kan berarti itu senada. Kemudian BOD-nya kalau ketika ini berkurang, BOD apa ya? Artinya ketika bakteri itu berarti bakteri juga ketika BOD ini ada pergeseran atau bergerak, apakah itu jadi kita kan kalau melihat data kan kudu ono pikiran-pikiran bahwa iki apa ya maksudnya itu. Ketika kita ngeceknya bahwa BOD, coba ditampilkan share data BOD sih, Anggra. Data BOD-mu bagaimana, Mbak? Ya, BOD ini meskipun satu data. Ya, satu. Misalnya satu data, berarti kan kalau nggak bergerak, data ini nggak bergerak, cuma satu saja ya. Satu ini saja. Untuk hari ke-5. Hari ke-5. Berarti maksud saya gini, berarti kita kan bisakah berpikir bahwa di dalam larutan itu ada peran bakteri juga. Karena BOD kan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri pengurai. Bakteri pengurai, misalnya begitu. Bakteri pengurai, misalnya mengkaitkannya seperti itulah. Ya, jadi bakteri pengurai tapi didukung dengan COD-nya. Kalau adanya aerator itu kan malah menyebabkan oksigen di dalam air kan semakin banyak, lebih banyak daripada tanpa aerator kan, Mbak? Iya. Ketika itu ada,
aeratornya kan justru sama sih, BOD, COD. Iya. Kalau dengan aerator saja, andai kata dengan aerator saja itu kan BOD, COD juga sangat bisa berubah kan. Nah, masalahnya si Anggra ini analisis BOD-nya ini yang pakai aerator atau tanpa aerator, Mbak? Pakai aerator. Nah, kamu kasih keterangan di situ. Enggak apa-apa. Karena sama-sama ya, sama-sama plus aerator. Enggak, maksudnya kan dia ada dua data kan, analisis apa fitur remediasi yang tanpa aerator sama aerator. Nah, analisis BOD-nya dia itu dilakukan pada variabel yang aerator atau tanpa aerator gitu loh, Bu. Plus ini kan dia enggak nuliskan itu. Dia kan enggak nuliskan ini pakai yang aerator, analisis BOD pada sampel fitur remediasi yang pakai aerator. Oh, ya, dilengkapi ya. Kalau sudah ada aerator kan berarti di situ suplai oksigen ke dalam larutan apa namanya air itu kan lebih besar. Iya. Ya, kalau kemudian di situ ada aerator, yang dituliskan nanti ada aerator. Tapi bahwa itu loh sing menarik sing BOD-nya itu berarti kan kita mengamati, kita di situ berarti kan mengamati kerja dari mikroba. Iya. Mikroba pengurai. Tidak hanya mikroba biologika, semuanya apa aja. Ya. Nah, berarti kalau kan ada membedakan chemical sama biological itu, Bu. Berarti kan kalau di situ ada biologikalnya juga mengalami perubahan, berarti di situ ada peran bakteri juga kah dalam membantu fitoremediasi ini gitu. Iya Bu. Misalnya gitu. Dikembangkan lah, menurut saya dikembangkan dari datanya itu diangen-angen dari definisinya BOD sama COD. Terus kayaknya perlu juga dihubungkan dengan pH, Bu. Anggra, datamu yang pH bagaimana? Di bawahnya file ini. Kan ada pH juga dia. Untuk analisis maksudnya kimianya ini loh, Bu. BOD, COD, pH. Coba turunin datanya. pH-mu itu pada hari keberapa? Untuk pH itu menggunakan aerator yang paling... Mana datanya ini loh, maksudnya di layar aja. Ini loh di ini Bu. 5, 10, 15. Yang paling besar di hari ke-5 pakai aerator. Ya, itu juga kalau misalnya ini sangat bisa dikaitkan menurut saya kalau dengan dengan pH segitu itu biasa nih sebagian kecil logamnya juga sudah mulai mengalami pengendapan. Misalnya begitu. Ya, dengan pokoknya mengarah ke basa itu sudah mulai ada sedikit misalnya pengendapan. Mungkin nanti istilahnya pemaparan ini ya. Pemaparan sampel. Nah, istilah pemaparan ini mungkin yang pemaparannya yang diganti mungkin, Bu. Yang istilahnya mungkin remediasi atau bagaimana? Remediasi ya, gitu ya. Oke. Sekarang saya kurang takon iki sik konfirmasi data tok saiki urusane takon. Ayo coba kamu jelaskan Anggra kenapa di di hidrilla ini kemudian asumsinya sampean kenapa dia mampu memberikan ini kan hasilnya sesuai harapan semua bagus ya. Nah, coba asumsinya ada apa di hidrilla yang kemudian dia mampu terjadi fitoremediasi ini. Di dalam hidrilla itu terdapat zat yang bernama fitokelatin. Siapa Anggra, kamu jelasin itu kan ada mekanisme yang kamu sajikan di bab 4 kan. Kamu ceritakan sekalian ininya di share screen-mu itu loh. Dihubungkan sama yang sudah ditulis itu loh ya. Maksudnya itu loh, kan sudah ada, kecuali nggak ada baru kamu udah bisa istilahnya lebih enak gitu loh. Kecuali nggak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim.
Ya Allah, aku bayangin dulu Bu Eni yo. 9 bulan bed rest terus yo. Ya Allah. Ngono gak kapok yo. Sama kurang dilut to gak kerasa. Iya. Sing ngrasakno sing duwe. Sing delok gak kerasa lho, ora-ora wis gede, ora-ora wis merajut. Sing ngrasakno sing saya loh bed rest 5 kali ya. Lah ya makanya aku bayangin Bu Atlas kan banyak bed restnya soalnya. Ya Allah. Sampai saya kira selalu bisa Bu Suci. Ya Allah. Sudah fokus ngejar-ngejar saukinya. Ngomong. Kan aku arek elek kali wis tak cuwetol ae. Ya Allah. Ya padahal entuk wangel. Iya 5 kali duanya itu tetap 5 kali. Yang 2 yang gugur itu saya melalui bed rest dulu, ke dokter dulu, ya berisiko dipertahankan dulu kayak gitu. Ngono yo gak iso dipertahankan gitu. Nggih pun. Ayo Anggra wis lanjut. Anggra monggo. Di dalam hidrilla itu terdapat zat yang bernama fitokelatin. Ini zat fitokelatin itu membentuk kompleks dengan ligan logam. Fitokelatin itu apa? Protein ataukah lemak ataukah apa dari atau metabolit sekunder dari senyawa? Nah, itu apa itu fitokelatin? Fitokelatin adalah peptida yang mengandung asam amino sistein di pusat molekul dan asam glutamat serta glisin pada ujung yang berlawanan. Dan fitokelatin ini dibentuk dalam nukleus yang kemudian melewati. Baca ya. Siap kamu. Wes ayo. Fitokelatin ini itu akan membentuk ikatan sulfida di ujung belerang pada sistein ini dan membentuk senyawa kompleks sehingga logam berat akan terbawa menuju jaringan tanaman. Dan senyawa ini tuh mengikat ion logam dan membawanya ke vakuola di mana logam berat tidak menjadi toksik. Vakuola itu apa, Mbak? Vakuola itu biologi, ampun aku. Jaringan tanaman itu Bu, di dalam. Karo aku Mbak, aku biologiku nol ya. Ini kalau komentar saya untuk reaksi ini silakan dicari kelengkapannya. Kalau di sini disebutkan fitokelatin, saya setuju karena saya juga pernah belajar tentang bioanor itu dan itu fitokelatin itu sangat kuat. Sangat kuat artinya ada yang memang ya kelat gitu. Kelat atau ada senyawa kompleks misalnya. Nah, kalau nanti berhubungan dengan istilah fitokelatin, kelat, senyawa kompleks, nanti gambarnya menurut saya jangan sesederhana ini. Kalau ini sederhana banget nanti nggak tampak kompleksnya, nggak tampak kelat. Kelat itu kan yang di apa ya, yang diubengi itu, yang dikelilingi ya, yang dikelilingi oleh ligan-ligan. Jadi carilah gambar yang menarik yang menunjukkan memang terbentuk kelat. Kalau seperti ini gambar ini nanti nggak menunjukkan kelat ini. Tuh. Oke, terus kemudian nanti kalau itu terbentuk kelat, sajane kalau terbentuk kelat nanti datanya harusnya kita membahas kan kudune senada. Nanti itu maka mungkin di awal-awal apakah kelat, yang terakhir-terakhir enggak kelat apa gitu ya. Karena kalau sudah kelat hujannya enggak mudah dirilis atau enggak mudah dilepas. Kayak tadi misalnya kalau mengalami pembusukan tuh dekomposisi apa enggak lepas? Itu tadi kan dilihat dari di apa kolamnya itu tadi kan hidrillanya rontok ya. Kalau rontok kan lama-lama dia membusuk ya. Kemana kadar airnya tinggi. Apa itu juga perlu dicari ya? Kalau misalnya biar ini sih, biar kemarin misalnya di materialnya Bu Rif ada biosorben ya, misalnya di saya juga ada biosorben itu
busuk, tapi kalau dia nanti lepas lagi ke cairan, biasanya kalau cairannya itu adalah saya sampai bingung. Cairannya sangat asam atau bagaimana? Ini misalnya begini, bisa jadi DE nggak lepas, cuman faktanya di lapangan Anggra ngambil sampelnya tadi keruh misalnya. Jadi sakjane nggak lepas. Gini maksud saya, bisa jadi seperti yang diceritakan Bu Rif, bahwa DE terdekomposisi, rontok-rontok. Terdekomposisi bukan terdekomposisi lepas dari karena kelat ya. Kalau kelat menurut saya ya nggak gampang ucul lagi, nggak gampang lepas lagi. Cuman mungkin tandurannya tadi itu nyunyut ya, apa larut gitu, sehingga kemudian keruh. Nah, ketika keruh itu diambil sampelnya oleh Anggra, dan itu tanpa disaring dulu misalnya, tanpa disaring dulu sudah langsung didestruksi, maka bagian yang terikat bentuk kelat juga terdekomposisi, hancur gitu, hancur sehingga ikut terbaca. Tapi kalau misalnya sakjane kalau di dalam larutannya tadi itu dia masih terikat, kalau kelat mestinya masih terikat kuat oleh material. Nah, tetapi kalau misalnya Anggra ngambilnya itu tadi disaring, saringnya misalnya sangat halus, artinya dia tetap berada dalam molekul organiknya, maka saringan sing halus tadi itu yang sudah jernih lah yang diuji oleh Anggra, bisa jadi itu enggak seperti sekarang datanya. Ngendap maksudnya di dalam saringan. Anggra sampelnya ketika yang didestruksi ya, didestruksi pada saat yang hari 10, hari 15 itu kondisi sampel keruh, gurungnya didestruksi loh ya. Kalau destruksi kan memang harus sampai jernih. Nah, sampel awal pengambilan airnya itu dibandingkan pada hari 5. Misalnya hari 5 itu misalnya sampelnya kayak opo. Nah, hari 10, 15 itu sampelnya seperti apa? Nggak ada fotonya Kak Anggra? Ada, Bu. Coba sampean sajikan, Mbak, biar tahu sekalian kita biar analisis bareng. Menurut saya sangat bisa dihubungkan gitu, ternyata keruh. Berarti sakjane mungkin dia terikat kuat di dalam, cuman katut terdestruksi, jadi terbaca. Ini yang hari ke-5. Mana gambarnya? Kalau share screen-mu kamu keluar dulu terus share screen lagi, Mbak. Sampai stop share screen baru share screen ulang. Ya Allah, kemarin. Ini yang hari ke-5, Bu. Ambil zoom, Mbak, satu gambar itu loh digedekan. Nggak kelihatan. Matanya wis anu iki. Kecilian iki. Digede no, Mbak, diklik, double klik itu loh, terus akhirnya jadi besar dia. Diklik ya, supaya tampil. Yang airnya ya? Ya ini yang sebelum destruksi itu loh, Anggra. Oh, airnya.
Iya, kan sing sampean uji kan nggak sa hidrolane kan? Yang sampean destruksi kan airnya Iya, kan? airnya. Ya, yuk. Ya ini Bu, hari ke-5, 10, sama 15. Belum kelihatan ini ya. Oh, gini cara nih, sampean tutup screen-nya dhisik mungkin. Dia nggak mau. Oh iya. Tutup terus share lagi, ambil satu gambar. Sehingga bisa besar. Ya, ini ya. Iya. Nah, ini menurut saya kenapa dia ya ini kalau menurut saya ini mendukung sekali bahwa sebenarnya dia terbentuk kelat, tetapi karena ini ada bagian yang larutnya ini mestinya dari apa? Sama nyaringnya kertas saring biasa atau apa lagi? Enggak yang pakai Whatman. Kertas saring Whatman. Yang halus. Pakai Whatman. Ya. Ya, kan hijaunya kelihatan ya. Iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Ini bisa jadi begini, Bu. Kalau apa namanya? Ya, Kalau hijau daunnya kok. Ya, kalau dugaan saya, ini kan berarti hampir saya kalau saya kerja di koagulan. Saya kerja di koagulan itu apa namanya? Ada bagian namanya senyawaan organik yang terlarut. Jadi hanya bisa diturunkan, diendapkan begitu, misalnya pakai sentrifuge misalnya. Jadi sebenarnya dia terikat, tetapi pada senyawaan organik yang larut. Kelatnya terbentuk, tapi sudah lepas, bukan ionnya nggak langsung lepas. Bisa jadi ini kalau andai kata tanpa didestruksi ya. Andai kata tanpa didestruksi, menurut saya tinggi gitu. Kok tinggi? Tanpa didestruksi berarti terbacanya rendah. Terdestruksi. Tapi ini kan didestruksi, Bu. Sebelum ini belum. Ini sebelum. Ini kan sebelum. Penampilan sebelum. Oh iya benar. Penampilan sebelum didestruksi, tapi pada saat air ini didestruksi, tambahi asam nitrat, otomatis kan yang kelat, yang ada logam kelat di situ, dia kan juga akan luruh, Bu. Iya, lepas. Tapi maksud saya, Bu, kan tadi itu dugaannya adalah terbentuk kelat. Kalau kelat mestinya tidak berlaku seperti yang misalnya nanti jenuh rilis itu nggak gampang gitu. Kalau kelat, kalau dia hanya fisik, kalau dia terbentuk ikatannya absorpsinya fisik atau terikatnya fisik mudah banget. Nah itu kan ada apa namanya? Jadi dugaan saya ini karena hijaunya banget, ini dia terikat dalam senyawaan organik. Umpama ya, kita bicara umpama, andai kata ini pakai UV lah, pakai UV misalnya atau kemudian dia lihatnya di ion yang terlepas, ion yang mondar-mandir yang lepas, maka menurut saya di DT15 ini enggak rendah, ionnya yang terlepas, dia masih posisi terikat pada hijau-hijau itu. Masih terikat, tetapi gara-gara dia didestruksi posisi tetap seperti ini, akhirnya kebaca fitur mediasinya rendah karena logamnya banyak itu. Betul. Jadi penampilan ini penting. Foto ini penting untuk ketika menjelaskan untuk menjawab tadi fenomena bahwa itu ada kelat, kemudian bahwa datanya itu pada hari 10-15 itu rendah, tapi kan hijaunya lebih hijau. Jadi dia berada pada,
Jadi kan ada kenapa sih kita mendestruksi? Karena kalau tidak destruksi, yang terikat pada senyawaan organiknya tidak bisa lepas. Kan gitu ya. Jadi umpama kita nggak melewati destruksi, bisa jadi justru yang terbaca di DT15 yang terbaca di airnya kecil. Itu maksud saya. Kenapa sih butuh didestruksi? Karena untuk melepaskan ion yang berada pada senyawaan organik terlarut. Ya. Ada namanya senyawaan organik terlarut itu ada. Mengoten lah. Insya Allah itu ini ada kok pembahasan ke arah sana. Cari aja lah Mbak, nanti tambahannya gitu aja Ibu Eni ya. Artinya pengaruh waktu lamanya itu istilah waktu kontak antara tumbuhan dengan nano, bagaimana kemudian pengaruhnya. Mungkin ini kalau kan juga sudah ada jurnal tersendiri. Apa Bu? Menurut saya hijaunya itu andai kata larutan ini disentrifius bisa jadi dia jernih. Ketika dia jernih, dia hanya menyisakan yang berada pada ion yang lepas atau ion yang tidak terikat di senyawa organik terlarut. Iya benar. Iya. Dimasukkan aja enggak nanti penjelasannya itu. Ya. Jadi saya kira nanti gambarnya nggak apa-apa wis dimasukkan di pembahasan. Iya karena ini jadi biar nggak usah di lampiran tapi di pembahasan. Iya, tapi sekalian juga cari artikelnya Mbak. Iya, di artikel barang pendukungnya mau. Nah, saya kemarin aja nyari yang kelatin itu dia sudah ada jurnal terbaru tahun 2019 sampai 2020 gitu loh. Artinya kan pembahasan itu juga cluenya pakai fitokelatin ya Mbak ya. Artinya kan fitokelatin yang umum pada tumbuhan, logamnya terserah bebas. Nah, itu kamu cari nanti. Anggra. Kalau saya cukupkan ya. Meskipun saya juga cukup. Kayak kurang takut. Apa Bu? Engko takon-takon wis pas revisi menisan wis takon karena saya jam 2 nguji. Oh iya. Bu Laris Bu Eni hari ini. Oke. Nggih Bu Eni monggo nanti bisa. Terima kasih Bu En. Monggo bisa Ibu Eni. Ya ditinggal langsung keluar kelas nggak apa-apa. Keluar grup nggak apa-apa. Zoom. Saya juga sudah kok Bu Rif. Loh, wis ta Bu? Nggak nambah ya? Enggak, artinya kalau menurut saya kalau seminar hasil itu mahasiswa harus mempertahankan apa yang dia kerjakan. Artinya benar apa tidak. Nanti baru di join skripsi baru kita nanya-nanya memang teori atau anu. Kalau saya sih di seminar hasil itu mahasiswa benar-benar harus meyakinkan penguji bahwa ini loh naskah saya memang ngambilnya benar begini, datanya begini gitu. Ya. Kalau saya sih prinsipnya begitu. Artinya harus benar selesai di sini baru nanti deskripsi. Udah buka kalau saya. Oke. Terima kasih Bu Suci, terima kasih Bu Eni. Jadi Angga itu tadi ya agak banyak juga ya tadi ya memang. Terutama kalian harus cari jurnal untuk rujukannya itu ya, yang sudah disampaikan sama Bu Eni sama Bu Suci ya. Ya sudah selesai. Tinggal sekarang gimana Bu, lulus apa enggak ini atau masih dirundingkan? Lulus dengan revisi. Ya, lulus dengan revisi ya. Sakjane satu tadi itu di data yang saya merasa aneh di NI untuk data awal sampai ribuan ppm. Itu yang limbah murninya, murni labnya. Iya. Itu apa enggak ada kekeliruan menghitung karena di yang Chrome kan ratusan. Saya selama ini kalau yang anak-anak riset itu masih ratusan, belum sampai ribuan. Itu punya Anggra nggak ada kesalahan ngitung atau gimana, nanti coba cek lagi ya karena dibandingkan dengan CU-nya bagaimana? Ya di bimbingan saya kan juga ada pernah NI tapi nggak pernah sampai di atas 1000 itu tadi kan kalau nggak salah 4000 sampai gitu. Nanti cek lagi hitungannya mungkin kayak faktor koreksi faktor pengenceran kayak ngambilnya itu kan. Itu analisis BOD apa logamnya Bu kadar awal? Logam, tadi saya baca sekilas itu salah satu logamnya angkanya luar biasa. Kalau di halaman 45 bagian bawah itu loh Bu Suci. Memang untuk NI
Kalau hitungannya saya coba cek lagi ya. Kita sudah diskusi saya. Ya cuma nanti coba dicek lagi. Mungkin ada apa pengalian-pengalian di rumusnya di Excel itu gitu. Kalau AAS CU 328 nanometer. Saya pamit live. Monggo. Terima kasih Bu Eni. Bu En. Untuk NI 232 nanometer. Nanti jangan-jangan kalau saya live N ini nanti N semua ndak. Oh iya, pindah host Bu, pindah host ke saya. Iya. Lucunya. Sebentar, mereka host. Iya. Oh, bukannya akun ini juga dipakai Bu untuk selanjutnya ujiannya? Wah, belum ngecek sih aku. Terus gak apa-apa Bu Suci, tutup ya wes. Urusan ini kan ditunggu sama Mbak Rika gitu loh. Iya. Ditunggu selesai baru lanjut untuk yang anu gitu loh. Cari 100 sampai 100. Geng. Monggo pun lancang ditutup. Ya wes tutup aja lah Bu. Nanti biar pas konsultasi aja. Oke, terima kasih Bu Eni, Bu Suci, dan Anggra. Ya, saya tutup ya. Jangan lupa untuk revisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.